Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cari-Cari Guru. Berjumpa lagi dengan saya pada video kali ini. Nggak lagi belajar tentang materi soal, tapi ini sekedar basa-basi aja. Jadi kemarin saya dapat sebuah berita ya dari sebuah media elektronik. Ini yang memberitakan tentang syarat bagi PNS yang ingin poligami. Nah, saya kira untuk poligami sendiri itu mungkin kalau secara agama memang diatur ya. Ternyata untuk PNS pun juga ada aturannya gitu. Saya kira bisa bebas aja gitu untuk berpoligami asalkan dari agamanya memperbolehkan. Ternyata ada aturan di lembaga itu yang mengatur tentang PNS atau syarat bagi PNS yang ingin melakukan poligami. Nah, apa saja syaratnya? Kita cek. Jadi, untuk peraturan pemerintah tentang poligami itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nah, peraturan pemerintah ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983. Adapun pasal yang mengatur tentang poligami itu secara khusus diatur dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, di mana PNS boleh melakukan poligami asalkan mendapatkan izin dari pejabat terkait. Nah, jadi kan karena PNS itu sebenarnya seperti anak dan bapak. Nah, bapaknya itu adalah orang-orang yang nanti ini akan memberikan izin atau pejabat yang terkait gitu. Dia adalah bapak kita. Kita sebagai anaknya. Untuk perizinannya ini menggunakan izin tertulis. Permintaan izin poligami itu harus disampaikan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan. Alasannya ya harus lengkap nih. Kenapa teman atau PNS itu ingin melakukan poligami itu kenapa? Nah, itu harus jelas alasannya. Izin tertulis ini harus disampaikan oleh PNS yang ingin berpoligami kepada atasan di mana dia bekerja. Lalu siapa pejabat yang bisa memberikan izin untuk poligami? Uh, Pejabat yang berhak memberikan izin untuk berpoligami itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, di mana pejabat yang dimaksud itu adalah antara lain menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga non-departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan gubernur. Jadi mungkin ini salah satu aja ya, atau semuanya saya kurang begitu memahami. Oke, kalau seandainya semuanya ini harus kita harus minta izin ke orang-orang ini, ke pejabat terkait ini, kayaknya ribet banget deh. Jadi pertimbangannya antara mau poligami atau mau meminta izin kepada orang-orang ini yang notabene ini pasti orang sibuk. Terus nah, ASN yang bersangkutan itu tidak boleh poligami dengan sesama ASN. Peraturan pemerintah ini itu juga mengatur bahwa poligami itu tidak bisa dilakukan dengan sesama PNS atau sesama ASN. Dalam arti jika ada PNS pria ingin melakukan poligami, maka dilarang baginya untuk menikahi PNS wanita untuk jadi istri kedua, ketiga, keempat maupun seterusnya. Jadi nggak boleh nih kalau kita mau berpoligami dengan sesama ASN. Nah, itu nggak boleh. Kita harus nyari istri kedua atau ketiga ataupun keempat dari yang selain ASN gitu, yang selain PNS. Oke, nah terus syarat yang berikutnya, poligami hanya untuk ASN pria. Nah, ini khusus untuk pria. Untuk ASN wanita nggak diperbolehkan. Kayaknya juga nggak etis. Gimana ya? Karena kalau poligami itu sebenarnya juga
Kalau setahu saya, kalau ada pria ingin berpoligami itu masih banyak mungkin ya, tapi kalau wanita punya suami lebih dari satu itu kayaknya aneh juga sih gitu. Mungkin ini yang mendasari kenapa kok poligami ini hanya diperbolehkan untuk ASN pria. Oke, mungkin itu dulu sekilas info mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk ASN yang ingin berpoligami. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.